Ya, kali ini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara dan gaya belajar peserta didik. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 1 dari Adelia Sekar dengan NIM K3119003, kemudian ada Azizah Fauzia dengan NIM K3119021, kemudian ada Fatikah Garnis K3119041, kemudian ada Vita Agustina dengan NIM K4119045, kemudian ada Ilva Anggraini K3119049, dan terakhir ada saya, Renaldi Akbar Nugraha dengan NIM K3119067. Nah, dari topik pembahasan, kita akan mempelajari tentang 1. Konsep cara dan gaya belajar. Kedua, ada faktor penunjang cara dan gaya belajar. Ketiga, ada cara belajar peserta didik. Dan keempat, ada gaya belajar peserta didik. Nah, pertama ada konsep. Konsep prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran dan dengan metode serta gaya yang beragam tergantung pada individu tersebut. Nah, dalam ini intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Adapun prestasi dapat diartikan hasil peroleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Namun banyak orang beranggapan bahwa yang dimaksud adalah belajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari tentang konsep gaya belajar, selanjutnya kita mengetahui tentang faktor gaya belajar. Menurut ahli Slameto 2010, beliau menggolongkan faktor yang memengaruhi belajar menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern. Faktor intern terbagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Mengapa faktor jasmaniah dianggap penting sebagai faktor keberhasilan gaya belajar siswa? Karena kesehatan akan berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Keadaan tubuh yang sehat maka akan mempermudah mereka untuk menerima segala pengetahuan yang mereka dapatkan. Kemudian, faktor psikologis. Faktor-faktor ini merupakan intelijensi, perhatian, minat bakat, motif, kematangan, dan kesiapan siswa dalam mempersiapkan menerima pelajaran yang dia dapatkan. Kemudian, faktor kelelahan. Kelelahan pada manusia, walaupun susah dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Nah, bisa dilihat, jika kelelahan, maka akan mengurangi minat belajar siswa, akan memudahkan mereka dalam lesu, letih, kebosanan untuk belajar, dan tidak ada dorongan untuk belajar. Jadi, faktor ini sangat penting dipahami dan dihilangkan. Kemudian, faktor ekstern. Faktor ekstern dibagi menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga. Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Kemudian, faktor sekolah. Faktor sekolah akan mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa antara lain metode belajar, kurikulum, hubungan guru dan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga mempengaruhi gaya belajar siswa. Nah, emang apa sih yang mempengaruhi itu? Jadi, meliputi peserta didik dalam masyarakatnya bagaimana, kemudian teman bergaul mereka di lingkungannya, dan bentuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari konsep dan faktor dari cara dan gaya belajar, kita akan masuk ke pembahasan inti,
yaitu macam-macam cara dan gaya belajar peserta didik. Pada dasarnya, setiap orang memiliki gaya belajar tersebut. Namun, tidak semuanya yang berkembang secara seimbang, melainkan ada yang mendominasi dengan gaya belajar yang dimilikinya. Hal tersebut menyebabkan peserta didik akan menyukai pembelajaran yang bervariasi, yang sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Keberagaman gaya belajar peserta didik memerlukan suatu pemilihan strategi mengajar yang cocok agar kekuatan gaya belajar mahasiswa berkembang dengan baik. Dengan melibatkan aspek visual, auditorial, dan kinestetik, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan aktivitas belajarnya. Saya Azizah ingin menyampaikan gaya belajar yang pertama. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Jadi, peserta didik lebih mudah memahami, lebih mudah menangkap informasi-informasi itu dari penglihatannya, dari yang dia lihat. Misal dia membaca buku, kemudian menonton televisi, dia akan lebih cepat menangkap jika dia melihatnya. Nah, umumnya cara belajar peserta didik ini dia menggunakan membaut mind mapping, lalu menggunakan flowchart, kemudian dia memberikan warna pada bagian yang dia anggap penting, lalu grafik dan ilustrasi. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki DePorter 2000, ciri-ciri peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ada 10. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, biasanya dia tidak terganggu oleh keributan. Keempat, mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Lalu yang keenam, peserta didik adalah pembaca cepat dan tekun. Yang ketujuh, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, namun dia tidak pandai untuk memilih kata-kata. Yang kedelapan, mengingat asosiasi visual. Yang kesembilan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Jadi, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ini, jika dia tidak menulisnya, dia tidak akan ingat. Lalu yang terakhir, yang ke-10, peserta didik teliti terhadap detail. Saya Ilva Anggraini dengan NIM 49 akan membahas mengenai gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang memanfaatkan indera pendengaran. Peserta didik dengan gaya belajar auditorik menangkap dan memahami lebih banyak informasi melalui apa yang didengar. Umumnya, cara belajar yang digunakan adalah membaca dengan bersuara, diskusi dengan teman, belajar dengan mendengarkan atau menyampaikan. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki dalam DePorter 2000, ciri-ciri siswa dengan gaya belajar auditorial sebagai berikut. 1. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. 2. Mudah terganggu oleh keributan. 3. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 4. Merasa kesulitan untuk menulis namun hebat dalam bercerita. 5. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 6. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Nah, teman-teman, masuklah kita pada materi yang terakhir, yaitu cara belajar secara kinestetik. Izinkan saya Fatia Garnis untuk menjelaskan kepada teman-teman apa sih cara belajar secara kinestetik itu. Cara belajar secara kinestetik merupakan cara belajar di mana peserta didik dengan gaya belajar kinestetik menangkap dan memahami lebih banyak informasi melalui praktik atau gerakan. Nah, umumnya cara belajar yang digunakan adalah bermain peran, simulasi, atau praktik lapangan. Nah, berikut ini saya akan paparkan
Apa saja sih ciri-ciri anak yang mempunyai cara belajar kinestetik itu? Nah, biasanya anak-anak yang punya cara belajar kinestetik itu berbicara dengan perlahan. Setelah itu, mereka mengingat peta kecuali jika dirinya pernah berada di tempat itu. Kemudian, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Lalu, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Lalu, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Setelah itu, kemungkinannya tulisannya jelek. Kemudian selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, dan yang terakhir ingin melakukan segala sesuatu. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mau menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.